warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenal bilangan bulat. Sudah siap? Ayo kita mulai. Mengenal bilangan bulat. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah 3.1 menjelaskan bilangan bulat negatif, 4.1 menggunakan konsep bilangan bulat negatif untuk menyatakan situasi sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan tentang bilangan bulat dan dapat menggunakan konsep bilangan bulat untuk menyatakan situasi sehari-hari. Mari kita mulai. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan asli adalah juga merupakan bilangan bulat positif. Jadi sebetulnya anak-anak tuh sudah mengenal dengan baik bilangan bulat positif ini. Contoh bilangan bulat positif adalah positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. 0 adalah bilangan netral, sehingga 0 tidak positif dan juga tidak negatif. Contoh bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui anggota bilangan bulat, maka bagaimana letak bilangan bulat pada garis bilangan? Mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, pertama kita siapkan dulu garis bilangannya, kemudian kita letakkan titik 0. 0 adalah bilangan netral, sehingga 0 berada di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Nah, anak-anak, inilah garis bilangan pada bilangan bulat. Selanjutnya, mari kita belajar membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Dalam membaca lambang bilangan bulat, untuk bilangan bulat negatif, tanda negatifnya harus selalu dibaca. Sedangkan pada bilangan bulat positif, boleh dibaca, boleh juga tidak dibaca. Ini seperti ini, dibaca negatif 13. Negatif 47. Sedangkan pada bilangan bulat positif boleh dibaca 29 atau boleh juga dibaca positif 29. Bagaimana dengan cara menulisnya? Dalam menulis lambang bilangan bulat, khusus untuk bilangan bulat negatif, tanda negatifnya harus selalu dicantumkan. Sedangkan pada bilangan bulat positif, tanda positifnya tidak perlu dicantumkan. Ini contohnya, negatif 9, negatif 12, tanda negatifnya dicantumkan. Sedangkan 23 atau positif 23 dan positif 14, tanda positifnya tidak perlu dicantumkan. Tes kemampuan. Nah, kita jawab ya bersama-sama anak-anak soal berikut. Ayo bacalah lambang bilangan berikut ini, A dan B. Kemudian nomor 2, ayo tulislah lambang bilangan berikut ini, juga A dan B, 2 nomor. Kita jawab bersama ya anak-anak, ayo. Nomor A, negatif 13. B, 15. Nomor 2A apa? Negatif 102, ini ada tanda negatifnya. Kemudian 41. Gampang bukan?
Oke, kita lanjutkan ya. Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bilangan bulat positif biasanya untuk menyatakan keuntungan, ketinggian, gerakan ke kanan, atau suhu di atas titik 0 derajat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Pada gambar terlihat suhu badan seorang anak 39 derajat Celcius. Kelihatannya dia sedang demam ya. Nah, karena berada di atas 0 derajat, maka penulisannya menggunakan bilangan bulat positif, yaitu 39. Contoh berikutnya, tinggi sebuah menara masjid pada gambar ini ya adalah 80 meter di atas permukaan tanah. Nah, permukaan tanah ini adalah titik nolnya ya anak-anak. Nah, karena berada di atas titik 0, maka untuk menyatakan ketinggiannya menggunakan bilangan bulat positif. Sehingga tinggi menara dilambangkan dengan bilangan bulat positifnya. Kalau 80 berarti 80 atau positif 80. Nah, bagaimana dengan bilangan bulat negatif? Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat negatif biasanya untuk menyatakan kerugian, kedalaman, gerakan ke kiri, atau juga suhu di bawah 0 derajat. Kita lihat contohnya ya. Nah, pada gambar terlihat bahwa D, menurut keterangan di sebelah ini, adalah merupakan wilayah laut yang sangat dalam. Kedalamannya mencapai 1.800 meter atau lebih. Nah, sedangkan permukaan laut adalah titik nolnya. Karena kedalamannya berada di bawah titik 0, ya, karena kedalaman itu berada di bawah titik 0 atau di bawah permukaan air, di bawah permukaan air laut, maka kedalaman dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Sehingga kedalaman 1.800 meter dilambangkan dengan negatif 1.800. Contoh lainnya lagi adalah ini menggambarkan keadaan suatu daerah atau wilayah yang sedang mengalami musim salju. Terlihat suhunya mencapai negatif 18 derajat Celcius. Ini berarti suhunya 18 derajat di bawah 0. Nah, karena berada di bawah 0 derajat, maka suhunya dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Ini ditulis negatif 18 derajat Celcius. Tes kemampuan lagi ya anak-anak. Bu Wati membuat kue untuk dijual dengan modal Rp100.000. Karena sepi pembeli, kue Bu Wati hanya laku Rp75.000. Nilai kerugian Bu Wati dapat ditulis A. Rp35.000, B. Rp25.000, C. negatif Rp25.000, dan D. negatif Rp35.000. Anak-anak, walaupun tadi Bu Guru belum memberi contoh tentang kerugian, tapi Bu Guru yakin anak-anak pasti bisa menjawab soal ini. Kalau kalian mencermati bentuk contoh-contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jawabannya berapa anak-anak? Yang mana? Ya, jawabannya adalah C, negatif Rp25.000 atau negatif Rp25.000. Tanda negatif adalah untuk menyatakan kerugian, sedangkan Rp25.000 adalah selisih dari modal dan harga kue yang laku tadi. Gampang kan anak-anak? Selanjutnya, bilangan bulat pada garis bilangan. Untuk materi yang ini kita lanjutkan pada bagian kedua ya anak-anak.
Sampai ketemu di bagian kedua ya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Oke, sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Selamat berlatih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.